Berarti Anda berdua ini pro dan kontra ini tentang Emilio. Iya, ya kan? Kalau Bung Kade karena kalau ngelihat dengan dari kecewaannya Bung Kade. Saya sih ngelihat dari melihat orang bapaknya. tuanya, bacotnya orang tua. Kalau dari kualitas oke lah. Yes. Kita kembali lagi di Markas Podcast. Di mana kita akan membahas segala tentang timnas nasional kita. Nah, kali ini di Eropa sudah akan menjelang dibukanya transfer market. Jadi kita harus membahas tentang transfer market di Eropa dengan narasumber kita yang sangat amat perfeksionis. Ada dua orang kembali, yaitu Bung Adi. Terima kasih Bung Adi dan Bung Kade. Terima kasih. Tadi saya bilang kan bahwa transfer market di Eropa akan menjelang dibuka. Ya. Jadi pemain-pemain kita yang di luar, ya khususnya di Eropa, ya, apakah ikut dalam berpartisipasi dalam perpindahan atau market itu dibuka? Setelah market itu dibuka? Ya, kita ketahui bulan Januari sudah mulai kan transfer market, musim panas. Ya. Kalau di Eropa bilang musim panas. Jadi ada beberapa pemain kita yang naturalisasi khususnya. Ada yang diminati dan ada yang sudah pasti memperpanjang kontrak. Yang memperpanjang kontrak udah pasti, kemarin saya udah dengar Eleanor Rangers. Sudah diperpanjang kontraknya sampai 2027. Di klub Belanda ya. Di Zwolle. Jadi dia diperpanjang sampai 2027 bahwa membuktikan bahwa Zwolle ini perlu kontribusi dari Rangers. Eleanor Rangers. Nah, kita ketahui Eleanor Rangers ini akhir-akhir ini jarang sekali dapat menit bermain ya. Di klubnya. Di klubnya. Kalau di awal-awal mungkin sering ya kan. Entah apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Yang jelas ini berita baik bagi Eleanor Rangers, masih dipercaya di klubnya di Zwolle untuk melanjutkan karirnya di klub tersebut. Nah, kita tidak tahu isi perjanjiannya bagaimana ya kan, karena hanya Eleanor dan klubnya yang tahu, karena tidak di yang pasti sampai 2027. Nah, itu berita bagus. Jadi masih tetap bertahan di Liga Belanda. Nah, kalau bursa transfer atau isu-isu atau rumor-rumor yang terjadi, saya tahu ada Messilgers. Ya, si penuh senyum, pemain kita yang penuh senyum. El Jengir yang dibilang, ya kan. Ini ada beberapa klub yang minat, khususnya juga di Belanda terutama. Ini Feyenoord peringkat 1 saat ini. Di Feyenoord ini tertarik dengan Messilgers. Iya kan. Mungkin karena liganya ya, jadi dipantau langsung. Jadi peringkat pertama di Liga Belanda tertarik untuk memboyongnya. Feyenoord. Ya. Saat ini Feyenoord? Ya. Indovan ya? PSV. Oh ya, sorry. PSV Indovan yang tertarik. PSV Indovan. PSV yang tertarik. Peringkat 1. Peringkat satunya ya. Peringkat satunya sekarang PSV. Ya, terus ada dari Liga Italia. Si Messilgers ada dari Liga Italia yang minat, yaitu Bologna. Nah, saat ini Bologna ya walaupun di papan tengah ya saat ini, tapi Bologna kan masuk Liga Champions. Masih masuk. Saat ini dia masuk. Yang dulunya dilatih sama Thiago Motta. Terus ada dari Liga Spanyol yaitu Sevilla. Ya, Sevilla itu tertarik juga. Tapi kalau saya jadi Messilgers ya, lebih baik saya ke PSV Eindhoven. Iya, PSV ya. Karena udah tahu liganya. Ya. Dan kemungkinan masih main di Liga Champions. Artinya kemungkinan dia jadi starter itu lebih tinggi daripada masih muda loh kan. Masih muda banget. Nah, itu mungkin kan ada dari tambahan dari Bung Kade. Kalau isu yang didengar sih JHS ya. JHS yang bukannya masih panjang kontraknya ya dengan Venezia? Masih panjang, tapi tapi kan ini rumor baru rumor. Karena permainannya konsisten dari JHS. Ada beberapa klub utamanya dari Liga Italia yang minat. Di Torino kan
pelatihnya yang dulu di ya, Venezia. pelatihnya dulu di semasa Venezia, sekarang ya, di Torino. Sewaktu dia masih di Serie B. Serie B ya. Serie B, kemudian pindah ke Torino. Nah sekarang maunya rumornya JHS diminati sama Torino. 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 Kemudian ada beberapa juga yang minat, isunya Fiorentina. Nah, Juve juga ada. Sama Juve ya. Ya, Juve saya terakhir dengar Juve. Juve juga ingin. tertarik, Tapi ya. kalau Juve Ya dia nggak bisa, susah Kayaknya starternya. susah ya. Karena Juve kan Persaingannya kan nyari ketat. pengganti sebagai Bremer yang cedera. ya Backnya dia kan cedera cedera lama, jadi harus nyari penggantinya. tapi persaingannya Ya, persaingannya persaingan ketat banget Kalau di Juve. saya mendingan Injes ke Torino lah Torino ya. karena udah fix udah match dengan pelatihnya. Iya sih. Ya. Torino peringkat berapa sekarang? Torino papan tengah. Oh, papan tengah ya. Ya, papan tengah dia. Venezia malah Iya, Venezia terakhir. Venezia yang terakhir. Tingkat 20 dia. Tingkat 20 dia. Parma di atas. Oh, di atas ya? Iya. Kan itu waktu itu saingannya Venezia di Serie B kan Parma Iya, waktu Parma. juara Parma Serie B dia. nya Iya. ke Parma. Dia naik. Como lagi. Como. Como masih peringkat bawah dia. 18 kan. 18. 18 ya. Ya, Como. Venezia yang paling bawah. Venezia 20 kan. Iya, paling 20. Venezia 20. Ada lagi mungkin 20. siapa mungkin? Kevin Dix kali ya? Ya, Kevin Dix. Kevin Dix. Banyak Itu yang dengar udah habis kontraknya habis ya. kontraknya di Covenant. kalau nggak salah bulan Juli. Ya, Pokoknya sebelum kontraknya habis kalau nggak diperpanjang ya harus perpanjang dijual. Iya. Setelah kontraknya habis Dengan ini permainan gratis dia. konsistennya Kevin Dix itu kayaknya kalau Copenhagen berkeinginan pasti perpanjang kan. Ya. Sekarang kan terserahnya Kevin Dix kan. Ya, Dia Yang mau nggak? tergantung dia. Yang minat itu Liga Jerman ya. Ya, Ya Mönchengladbach. apalagi ya. Ya, Oh, Mönchengladbach. Mönchengladbach. Apalagi Mönchengladbach itu Ya, berkeinginan. Jadi ya. ya kan terserahnya Ya, Kevin kan. Ya. Mau bertahan dengan perpanjang atau pindah ke pindah Mönchengladbach. ke Mönchengladbach. Cuman harus dipikirkan itu. Dia di situ reguler apa tidak? Nah, itu Ya juga. kan? dia. Kalau tidak rugi. Dia harus melihat isi perjanjian kontraknya, ya kan? Sama persaingannya ya. Ya, itu juga. Persaingan. Kalau kontrak pemain kan pasti ada kontraknya Konsul-konsulnya. ya, konsul-konsulnya apakah dia Konsul-konsul. reguler apa Ya. enggak gitu. Iya sih. Ya cuman gitu dah kalau Mönchengladbach kayaknya masih bisa lah. masih dia. bisa lah. Masih. Dengan kualitasnya Kevin Dix. Mm-mm. Ya, Dia kan main di Liga Champions. Mönchengladbach masuk Champions enggak? Mönchengladbach Kayaknya sih Enggak deh. enggak. enggak ada Eropa dia. Eropa. Eropa. Liga Eropa ya kan? Eropa dia masih. Copenhagen yang justru Copenhagen yang justru Copenhagen. masuk Liga Liga Champions kan? Champion ya. Iya kan? Ya, tuh sering nyetak gol lah, tapi walau Ya, titik penalti Penalti kan. ya. Jadi 100% ya ya, penalti. jadi eksekutor penalti di Copenhagen dia. Kevin Dix. Sepertinya 100%. di timnas kan Marcelino saat ini ya. Ya, Ya, Saat ini ya mungkin bisa diganti. Mungkin Marcelino jadi kedua. Kevin Bisa karena jadi. sudah terbukti kan, sudah sudah terbukti di karena Eropa ya. Eropa. Tapi jangan salah juga si Marcelino juga 100% kan di timnas. Iya, Ya, iya. Ya, tapi masih bisa dihitung jari berapa kali nembak. Ya. Kalau si Kevin kan mungkin dari musim Ya, dari udah kemarin. lebih sering dia dipercaya lah di Copenhagen. Kalau Memang. titik Cuman kan penalti. di liga dia mainnya reguler. ya, Iya, reguler. Mau masih bagus banget. Ya, Marcelino di Oxford kan masih Sayang Baru kemarin masuk lawan Jepang cadangan. dia menit keberapa menit awal itu udah Ya, cedera ya kan. Cedera. Sayangkan sekali itu memang. Nanti kita lihat di lawan Australia. nah, Karena Australia pasti dipanggil sama Mes Hilgers. masih gas. Terus ada lagi mungkin seperti siapa lagi ada? Oh, Yang Justin Hubner ya. Justin Hubner, ya. Justin Justin Hubner Hubner. kasihan dia nggak Karena Justin Hubner ini kayaknya ada masalah deh sama Wolves-nya. masalah apa? enggak. Waktu menang lawan Arab Saudi, semua klub-klub pemain Ya. naturalisasi memberikan selamat kan, Selamat kecuali di klubnya. Wolves Wolf nggak 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 ngasih ada. ucapan pasti kan ada apa-apa, dan Justin Hubner mengeluarkan statement Statement. bahwa dia tidak akan di Wolves lagi. Hmm, Tuh. kayaknya ada sesuatu. Ya, kayaknya ada sesuatu. Internetnya- Kalau internal saya mereka. ini masih muda, umur 21. Terus Tetaplah rumornya belum ada kabar. Janganlah pokoknya saya Justin Hubner ini harus masih di
Eropa ya. Eropa, jangan di Ligue 1-nya kita. Jangan di Liga. Ya, jadi nggak jadi pemain Tapi bola, jadi jangan selebritis nanti dia. Jangan juga ke Jepang. Ya, Kemarin kan ke jangan- Jepang. Ya kalau bisa kan di Asia pun Di jangan Asia. lah. Ya, Mendingan di mending Eropa. di Di Eropa. Masih muda. Ya, divisi 2 itu kan nggak masalah. Dulu kan Akan bagus. Justin Hubner dia back terbaik di Wolf Iya, U21 kan. 21 dia terbaik. Jadi Justin kapten. Hubner ya. Jadi Kapten kapten, ya. Cuma dipromosikan nggak dapat tempat. Enggak dapat Belum tempat. dapat tempat dia. Berarti sekarang kalau misalkan itu benar, kuat-kuat agennya berarti sekarang nyarikan Iya, nyarikan dia klub kan. klubnya. Ivan Jenner gimana? Ivan Ivan Jenner masih Jenner. belum karena dia masih main di Jongnya. Ya, Jong Jong Utrecht. Utrecht. Dapat menit bermain yang cukup bagus. Itu kan 90 menit, udah mulai 90 menit. Liga 2-nya kan? Ya, Liga 2-nya ya, Belanda kan. Liga 2 Belanda. Jong Utrecht. Kalau seniornya peringkat 2 kalau nggak Utrecht, Iya, Utrecht ya. Peringkat Ah, 2 dia. Utrecht. Peringkat 2 dia bagus. Terus Yang si siapa ini. namanya itu? Nathan yang Iya. kasihan. Nah, Nathan Nathan yang dia di Swansea Swansea udah hilang kepercayaan Swansea kayaknya. Iya. Karena enggak dapat Nggak dapat jam main. bermain. tapi di Nggak bench betul. dia ada loh. di Dia bench cuma ada, di bench cuman kan aja. enggak main dia. Nggak pernah Nggak dipasang. pernah turun ya. Nggak pernah. Dia turun cuma sekali waktu piala Bukan di liga ya. ya bukan di liga. Bukan di liga. Itu turun dari bench kan. Ya dari bench Iya. tuh. Enggak full, Nggak full main. bukan starter dia. Jadi dia habis kontrak tuh gimana? Nathan Ya Kayaknya kayak habis kontrak. Habis kontrak ya? Habis kontrak. habis kontrak dan si tidak ada Nathannya yang pengen keluar karena dia nggak ada Nggak kesempatan bermain di sana. Oh. Nggak dapat jam iya. bermain. Udah, kan bermain. kasihan juga. sama Hmm. kayak Justin nanti kuat-kuat agennya Iya. berarti untuk Hampir mirip lah sama Mm-mm. Justin Hubner. Justin Hubner. Mirip-mirip itu. Ya hilang. Itu sih Ya bagusnya sih pindah mending. pindah, memang pindah. Karena daripada di sana terus bertahan Ya main dia nggak divisi dapat. 2 ya kayak Marcelino tapi jangan di Marcelino. U21-nya ya. Iya. Mungkin yang di seniornya. Atau bisa Oxford. jadi pindah ke Oxford ya. Ya Oxford bisa. Pak Erick Thohir yang Ya bisa. Eric Thohir. Oxford kan divisi divisi 2-nya. divisi 2 itu dari Divisi 2. dari divisi Inggris. 4 ya. Iya. Dari Setelah divisi 4 dipegang Erick Thohir, dipegang naik sekarang. Dan sekarang targetnya naik lagi, Ya, naik ke Liga Divisi. 1. Ya, Inggris Liga yang utamanya. Cuman kita kan nggak bisa main di sana karena dia kan menentukan ada pemainnya. aturan di Ada Liga aturan. Inggris. Aturannya kan 100 100 besar. untuk Harus negara. 100 besar ya. Jadi pemain-pemain yang bermain di Liga Inggris, liga utamanya itu harus pemain 100 dari besar. 100 besar negara, ring FIFA, ya Iya. kan? Makanya Ya untuk Indonesia- kalau untuk saat ini kan belum bisa. Hmm. Kan nunggu kalau Oxford mau naik kan musim depan. Musim depan kita udah peringkat 100 besar. mudah-mudahan bisa ya. Bukan mudah-mudahan harus bisa. Harus 100 bisa, besar. Tapi misalkan nih kayak oke, bilang lah kayak Nathan nih. Hmm, Dia kan di Swansea itu divisi 2. ya. Dia naik membawa misalkan bersama Swansea ke divisi utama. Ini kan dari bawah dia merintis. Itu bisa nggak sebenarnya pemain Indonesia? Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa ya? Aturannya di Liga Inggris. Berarti divisi utamanya harus Iya. 100 besar FIFA negara. Harus Kan besar. bisa dipinjamkan. Pinjamkan. Nah, akhirnya gitu jadi. Ya, dipinjamkan lagi. Nggak bisa main di Liga Utama Inggrisnya. Ya udah berarti sekali lagi berarti agennya harus kuat tuh. Harus banyak Cari. jaringan, relasi. Ya pasti Referensi, agen kan ya itu kan? kerjaannya dia. Mm-mm. Pasti nyariin Nah, lah. pokoknya yang intinya terbaik. jangan di Asia lah, divisi 2 di Eropa is oke lah. Apalagi Liga Atau 1 mungkin ya. di Belgia bisa. Ya di Eropa lah. Liga Yunani juga nggak apa-apa, itu bagus kok Liga Yunani. Liga Eropa lah, pada intinya Di Liga Eropa. Turki Eropa, bisa ya. juga kan. Itu di Denmark bisa ke Vanaken Iya. juga. Brussels itu kan bisa juga kan, Ya, kalau mau Brussels. klub Brussels. Karena kan klub Klub juga. Brugge. Ya, Kita di Eropa kan ada beberapa klub yang ownernya Indonesia. Indonesia. Italia Como, Como. Belgia Oxford, itu yang itu di Ya, Inggris. kalau di dia. Itali masih bisa beberapa pemain yang Uni Eropa, Ya, yang selain Eropa. Tapi ada syaratnya juga. Berapa 6 kalau nggak? Apanya? Yang bukan orang Eropa. non Uni Eropa. Bukan orang Oh. Eropa. Iya. Harusnya yang didorong gini Rizky Ridho ya. Rizky Ridho. Rizky Ridho nih harus Harusnya keluar abroad, ya. abroad dia. Terakhir isunya FC Tokyo katanya.
Chitoko cuma Di ke Jepang Jepang di lagi Jepang ya. lagi. Cuman lagi. dia di situ bukan jadi pemain bola, dia jadi Ya, artis di situ artis. kan. Jangan di Jepang lagi. Dimanfaatin Ya, untuk naik pamornya siap. klub-klub Jepang. Itu masalahnya. Bahayanya kan gitu. Ya kan, banyak kan pemain kita kayak contohnya Ivan Bahdim. Di Iya. Bali pernah gitu. Si Justin Hubner kan Justin pernah Hubner. juga kan. Justin Hubner itu yang Di siapa namanya? Oh. Di Cruzeiro ya apa? Osaka. Di Osaka, Osaka ya. Oke, itu kan pernah kalau dia nggak jadi pemain lapangan, jadi pemain di depan kamera Ya, jadi tidak. Jadi brand ambassador dia. Menaikkan popularitas banyak sih yang klubnya ya. udah artinya udah komplain. Jadi korban. netizen Indonesia Ya, udah kalau- banyak komplain. Kalau masih di Asia ngapain lah juga. Ya, mending ke Eropa. Mending di Eropa, walaupun Untuk Liga Rizky 2. Ridho ya, untuk Rizky Ridho. Ke Eropa lah. Paling Kayaknya nggak di- kalau nih niatnya Rizky Ridho ada sih kayaknya ya. Harusnya sih ada. Cuman kan penjelasannya dia kemarin karena dia masih terikat kontrak Dengan dengan Persija. Persija. Ya, kalau ada yang mau beli Iya. memang di Tapi gini loh, Iya. susah. Jarang lah, bukan susah. Jarang ada klub Eropa yang mau membeli pemain yang masih terikat dengan kontrak di kontrak. Indonesia. Karena kontrak di Indonesia Iya. lumayan besar, lebih baik dia berpikir dua kali, lebih baik Iya. saya beli pemain yang lain dengan harganya segitu. Gitu. Kecuali pemain itu yang memang benar kualitasnya Ya, luar biasa. Coba cari transfer marketnya Aran Kakak dengan Rafael Strike. Sama-sama 1,3. Iya. Pada kualitas Kualitas bagaikan bumi dan Sekarang langit. buktikan. Nah, coba contoh Bung Tangkas sekarang jadi pemilik klub dengan harga yang sama. Lebih Iya baik sih. pilih yang mana? Iya, Ya kan tahu Rafael. sendiri kan ya. Ya jelas dong. Makanya ini pemain Biaya- menguangkan Iya. Biaya transfernya tinggi, gajinya juga iya. ternyata pemain-pemain Indonesia gajinya kan lebih tinggi dari Eropa. Eropa. Seperti Marcelino itu kan seperti juga Asnawi kemarin juga. Iya. Itu kan harus rela. Rela. Gajinya harus tinggi. Gajinya kurang dari Lebih lebih rendah kecil, dari di Indonesia ya. Iya. Tapi kan kualitas sekarang Iya. kita dapatkan. Sana klubnya Kalau masih pengen jadi pemain manja gitu dengan susah. Iya sih. Ada lagi? Kalau Pemain lain lagi? saya kayaknya ini lagi satu Tom Haye ya. Tom Haye. Jadi Tom- gendong Almere itu. Masalahnya Tom Haye kan di kontraknya cuma setahun itu. Setahun. Setahun ya? ya. Setahu saya juga Cuman setahun. setahun. Setahun ya di kontrak. Setahun. Sekarang posisinya gandong Gendong tim banget dia tuh. gendong tim dia. Sama ada kasusnya kayak Indonesia, gendong banget. Nggak ada dia tuh. Kemarin kan Sering sempat menang, marah-marah dia. Sering Iya. menang enggak dia Almere itu? Enggak sering Enggak. mah. Peringkat Masih bawah-bawah kan. Bukan peringkat bawah banget. Bawah banget ya. Iya, mau degradasi. Degradasi dia. Iya. Tapi dia berpengaruh dalam Berpengaruh. permainan. Pengaruh. Kalau dia bermain, Hah? rata-rata penilaiannya, ratingnya dia Hmm. itu hijau semua di atas pemain yang lain. Di atas Iya. 6 berarti 7 Iya. juga dia. Iya. Cuman dia yang Iya, dia aja yang hijau kadang-kadang. Umurnya berapa sih dia? 29 ya? 29 ya. 28 29 itu lah ya. Iya. 28 29. Oh, ya masih bisa lah. Karena Bisa. dia memang Cuma itu kekurangannya dia. Fisiknya dia nggak Fisiknya, kuat, nggak bisa bermain untuk 90 distribusi menit. bola Ya. luar biasa sih visi Kalau bermainnya. visi jangan diragukan lagi, Iya. namanya juga ada profesor. Cuman terakhir kemarin dia harus memilih Almere itu kan sebenarnya mendadak. Mendadak, dia kan kesel sama Sama agennya kan? bukan agen. Ya karena detik-detik terakhir baru dilepas atau enggak. Iya ya. Nah, itu Sama yang- Herin Finn ya. Ya, Oh. sama klubnya. Oh bukan agennya. Bukan. Dari Herin Finn-nya berarti kan. Udah simpang siurnya kemana-mana itu, ada yang bilang ke Como, ada yang Ayo. bilang ya banyak. Nice lagi, Iya. Nice yang di Prancis itu kan. Iya. Sempat udah ke sana. Cuman kan tertahan di klubnya itu Ya, ya. tertahan Heron di Pin-nya klub. itu ya. Heron Akhirnya- Pin-nya ya enggak. Ya akhirnya ke Almere jadinya. Terus Herin Finn sekarang gimana posisi klasmennya? Tengah-tengah. Tengah-tengah, tetap dari dulu tengah-tengah tuh kan. Ya. Ada lagi mungkin yang pemain kita siapa yang belum kesebut? Itu aja sih. Itu ya. aja sih yang Ya. isunya yang terdengar. Yang jelas Eliano sudah perpanjang Perpanjang kontrak. kontrak Hmm. sampai 2027. Kalau rumor-rumor masih banyak. Cuman baru sebatas rumor Ya, aja. sebatas rumor. Kita tunggulah nanti di transfer market apakah beneran ini terjadi, apakah pemain kita seperti Messi Girls, terus Bang Injes, Ya. itu
apakah benar di nanti Semoga Pindah. semakin Semoga banyak ya, tim bener. kita Ya. juga Gabungnya mau ke ya tim-tim mau yang lebih gabung atau mau berkualitas. dibeli sama tim-tim yang ya Ya. 5 besar Liga Eropa lah. Liga besar. Tapi di dengan Eropa. catatan main. reguler. Iya. Reguler. Oh, cuma jadi penghangat Pajangan. bangku cadangan ya. Susah. Mending di klub yang sering bermain. Iya. Iya benar. Ole sudah pasti dinaturalisasi. Oleh Ya. ya. Ole sudah pasti dinaturalisasi. Terus di konten kemarin kita juga bersama Bung Adi ya berdua sudah menyampaikan bahwa ada lagi beberapa pemain seperti siapa namanya Zilstra. Zamaro Zilsa, Emiliano, Jonathan. Itu kan. Walaupun lagi cedera tuh Ya. banyak yang minta loh itu klub-klub itu kan. Dia mengkritik kita loh. Siapa? Siapa? Emiliano. Ya, karena Jonathan. ada benernya sih, jangan mengambil pemain-pemain yang ada di divisi utama gitu, tapi jarang dapat. Nah, bener. Lebih baik Iya, ambil iya. yang divisi di bawah yang dia reguler. Tapi Ya, reguler. emang bener. Iya, Mending ambil yang sering main lah. Daripada termasuk dia kan. Dia reguler dia. Dia kan reguler kan. Iya, Dia reguler. di fit apa namanya? VCT. VCT itu kan. Ya. Divisi 2 itu kan. Ya divisi 2. Tapi dia reguler kan. Reguler. Sayangnya dia cedera. Padahal match bermainnya 14, 8 cetak gol, 3 assist, cuma 14 kali bermain sebelum dia cedera. Kan gacor ya. Gacor. Sayang cedera. Dia cedera. Dan cederanya parah lagi. ACL. Waduh itu. Maka waktu di interview ditanya mau bergabung Indonesia ke Belanda, dia bilang menyembuhkan dulu. Oh. Tapi kalau ACL, waduh. Memang ada sembuh pun nanti atau sudah fit pun harus perlu recovery yang panjang. Dan saya yakin itu pasti ada trauma dulu. Iya. Ya, Pak. Trauma. Jadi dia kalaupun dimainkan dia pasti agak takut. Itu traumatik dia pasti jadi seperti itu. Kalau yang naturalisasi itu kalau saya yang hangat sekarang itu Jero Ridwell. Dia udah sembuh, udah sempat cedera itu. Ya sempat cedera. Sekarang udah sembuh, udah dapat menit bermain di bench lah. Udah di bench. Iya. Di Belgia dia sekarang main. Ya di Belgia. Di klub Belgia kan. Setelahnya dari Liga Inggris itu ke Crystal Palace ya? Ke Belgia. Sekarang di Belgia. Oh. Tapi mainnya sih memang oke memang sih itu. Gelandang pemotong serangan ya itu. Gelandang bertahan ya itu kan? Iya. Duetnya bagus banget tuh kalau artinya musuh sebelum ke back dia dulu kan. Saringnya ada dia. Iya, ketemu dia dulu. Saringannya ada di dia aja. Ini yang menarik nih. Emil Laudero. Aduh. Ini gimana? Emil Laudero. Sepertinya si Emil ini kayaknya gerak-geriknya sudah mulai mendekati Pak Erik nih. Pak Erik Thohir. Karena dia ada maunya kan ikut ke Piala Dunia secara instan. Mie aja mesti buat. Dia kan keselnya kan sama orang tuanya si Edi. Siapa namanya itu si Edi siapa gitu namanya. Enggak tertarik banget sih. Edi Mulyadi. Oh, Edi Mulyadi nama orang tuanya. Si bapaknya ini yang kurang ajar. Dulu kan dia sempat nolak. Iya. Untuk gabung ke Indonesia. Gayanya lah. Gayanya ya. Ngapain? Mimpi kali ya. Sekarang kan balikin lagi. Emang dia mimpi kali ya bisa gabung ke Indonesia. Kita udah punya Martin Paes. Susah lah. Tapi terus peluangnya gimana jadinya? Peluang dia masuk ke Indonesia? Aduh, mending saya enggak sih ya. Karena dia dari awal harusnya dia kan bapaknya kan orang Indonesia. Asli. Bapaknya asli Indonesia, orang Mataram, orang Lombok. Dia ngomongnya ibunya baru Itali. Ibunya Itali. Bapaknya yang bikin kita kecewa kan bapaknya yang justru orang Indonesia sakit yang ngomongnya. Kan emang. Ya benar, bikin sakit hati kan. Wajar sih sakit hati. Cuman dia ASEAN orang aja nggak bisa, apalagi Asia. Apalagi Piala Dunia. Piala Dunia. Ngapain? Mending nggak usah. Kalau saya sih mending ngambil kiper yang Panathinaikos B. Siapa namanya? Margono. Karena dia kan secara sukarela. Sirius Margono. Dia untuk melapisi Martin Paes. Saya rasa sih masih oke lah ya. Masih oke ya.
Cuman si Taeyong kayaknya belum enggak. ya belum dibilang. belum gini. Kalau saya beda. Bung Adi gimana? Kalau saya beda. Kalau saya ya lupakanlah Lupakan bapak. bapaknya kalau saya. Lupakan bapak. Karena takutnya nih ya mudah-mudahan kita kan Indonesia butuh kedalaman pemain kan. Ya misalnya nih mudah-mudahan enggak cedera Martin Paes. Iya. Mau pakai Hernando. Ya. Hari mau pakai Nadio. Ya kita memang butuh kalau seorang ini, tapi jangan dia sebagai sampai menggantikan Paes itu jangan. Ya tetap Paes nomor 1. Tapi secara kualitas sih memang jauh ya. Dia di Como mainnya kapan? Di Como akhir-akhir ini dipakai walaupun dia cadangannya Pepe Reina yang sudah sayangnya tuh Reina kan Pepe Reina. Mantan Liverpool tuh kan. Sekarang udah mulai bermain. Nah, kalau dari segi pengalaman lebih pengalaman Emil. Memang benar. Inter pernah, Juve pernah, reguler Sampdoria. Ya. Sekarang di Como. Dulu di Inter dia cadangan Inter cadangan. Cuman memang sempat dia artinya dia hitnya itu di Sampdoria. Sayangnya degradasi. Ya kan? Dan saya kan bilang sebagai pelapis, bukan sebagai inti. Kalau saya perlu seorang ini. Tadi yang dibilang siapa? Margono ya. Kalau Margono belum tahu kita. Ya, kualitas belum tahu. Cuman saya sih ngelihatnya dari segi kecintaannya. Kalau dari segi ini. Dari segi nasionalisme ya. Dia Cyrus Margono kan dia dengan kemauannya sendiri dia berKTP Indonesia. Kalau ini sih Emil ya itu sayangnya adalah bacot lah saya bilang ya, bacot orang tuanya yang kurang ajar. Tapi jadi bumerang. Ya kan? Anaknya sekarang yang agak linglung anaknya. Dia pingin tapi masih ada dia mau bersaing di Italia, ada Donnarumma. Ya, kalau sebagai pelapisnya Martin Paes ya saya setuju, bagus. Jadi kalau saya sih mending enggak ya. Kalau saya bagus gitu. Kalau sebagai pelapis saat ini ya, saat ini ya Emil sih. Apalagi Hernando Ari kan lagi cedera. Ngeri dia masang sendiri itu cedera kambuhan lagi itu. Gara-gara sempat cedera yang kisah dokter palsu, dokter gadungan itu. Di kisah dokter Indonesia yang dari super truck bisa jadi supir truk itu. Tapi kok bisa-bisanya lolos ke gini ya? Udahlah itu masa lalu. Gimana penyaringan? Ya sudah tahu kan bagaimana kontrol bobroknya dulu. Ya dulu kan saya bilang udah itu masa lalu. Sampai dah sekarang. Sampai bisa masuk dokter loh itu. Harusnya kan sempat ke klub kan awalnya dia dulu. Di beberapa klub kok itu. Iya. 2 apa 3 klub dia lolos dan ujung-ujungnya sampai ke timnas Indonesia dan timnas Indonesia baru mungkin supir tukang urut mungkin ya bisa jadi. Cuman kan kok bisa di klub-klub Indonesia? Enggak. Kenapa enggak dicek lisensinya ya? Itu dia makanya. Kalau feeling saya sih dipalsukan. Cuman ya kalau mestinya ini ya dulu ya kita ngomongin dulu nih ya. PSSI kan konfirmasi ke tempat di mana dia dulu jadi gini gitu kan. Seharusnya ada flashbacknya lah. Ya, ini beneran nggak gitu? Validasi gitu lah, validasinya ya kan, di mana lisensinya atau di mana dia dulu belajar. Main comot-comotnya. Kalau dia dokter kan harusnya ke paling nggak ke ID lah ya. Ikatan Dokter Indonesia itu Pak dikonfirmasi ke sana ini bener nggak? Untuk dia tuh fisioterapi. Fisioterapi ya. Maka saya bilang tuh dokter tukang urut kayaknya. Kasusnya si Hernando itu dia sudah melihat dan dia sudah artinya sudah merasakan. Artinya sudah ditangani sama dia dan dia katanya dia nggak usah lah. Nggak usah operasi ya. Itu udah enggak usah operasi, diurut aja. Istirahat 2 minggu gitu. Sampai dislokasinya si Hernando itu kita lihat kan. Ya. Wih, ngeri lihat tuh. Ngilu itu. Ngilu udah saya lihat. Ngilu banget tuh.
Aduh, itu cedera Berarti Anda kambuhan. berdua ini pro dan kontra ini tentang Emilio. Iya. Ya kan? Kalau Bung Kade Karena kalau ngelihat dengan dari kecewaannya Bung Kade iya, saya sih ngelihat dari melihat orang bapaknya. tuanya, bacotnya orang tua. Kalau dari kualitas oke lah. Si Emil Audero Ya karena di atasnya si Sirus Margono. Cuman dari jauh. jauh. Kalau menurut Bung Kade, kalau dari skill dengan Skill. pace, Kalau dengan pace jauh lah si Emil. Emil lebih? Enggak, lebih rendah. Oh, Emil lebih rendah. Lebih menurut rendah Bung Kade. karena di Como pun sulit bersaing dengan kiper tua Pepe Reina. Pepe Reina umur berapa? 40-an dia. Martin Paes itu memang dia menjadi kiper nomor satu sempat itu kan di- tahun lalu di MLS ya, cuma kan itu levelnya MLS Iya. ya kan. Ah. Sedangkan si siapa namanya Emil sempat di Sampdoria Sampdoria bisa yang degradasi diambil oleh Inter tapi pun kayaknya ada pesanan titipan dari Erick Thohir kali ya. pernah main di Champion loh. Iya, Siapa? main di Champion, dia mainnya setelah dipastikan Inter lolos. Iya. Itu pun kebobolan 2 kali. Merasakan Champion ya. Ya, artinya Bung Kade tidak setuju karena bacot dari bapaknya. Bacotnya. Karena Iya. kekecewaan mungkin ya. Iya, Ya, lebih kecewa. Berarti lebih ke bacot apa lebih ke skillnya skill kipernya si siapa namanya Emil? Kalau skill seperti kata Bung Adi tadi, cocoknya jadi cadangannya Martin Paes. Cuman daripada jadi cadangan gitu, mending kita pakai kiper lokal ya sekalian, Hernando Ari atau si Nadio lah. Iya. Daripada Kalau Bung Adi tadi gimana? Kalau saya boleh lah dinaturalisasi. Ya boleh. Karena apa? Saya bilang tadi kedalaman, kita butuh kedalaman squad. Iya. Jadi contoh misal amit-amit ini ya, penentu kita lawan Cina gitu, cedera. Siapa? Martin Paes. Iya, siapa gantiin tuh? Ya kalau menurut Bung Adi, Bung Kade kan ada Nadio, ada Hernando kalau udah pas cedera. Waktu lawan. Ya kalau memang kita compare ya dari Emil sama si Nadio. dan siapa nama lagi Hernando, ya memang jauh. Ya kan. Kalau ya berarti kalau Hernando karena cedera dia kan. Karena cedera ya. Oke. Ya, karena cedera. Ya itu dah kalau misalkan Nadio dipakai no lah. Ya artinya kan kembali lagi disandingkan pada jangan ngomong Hernando karena cedera kan. Nadio lah. Kan jauh kan. Berarti kalau disandingkan sama Martin Paes menurut Bung Adi? Kalau sama Martin Paes ya saya masih tetap Martin Paes. Kan saya bilang Martin Paes yang nomor 1. Si Audioro ini cadangan. Berarti efektif untuk cadangan. Ya, ini kan. Sebagai biar artinya pelapis pun masih oke. Iya, biar ada penggantinya tuh oke masih gitu loh. Tapi Bung Kade sangat kecewa dengan pernyataannya. Pernyataannya. Bapaknya. Iya, bapaknya. Kalau Emil sih nggak ada. Emil sih kayaknya main aman dia, mending diam. Mending diam. Karena ngerasa tapi kalau disuruh milih pasti dalam hatinya dia pingin itu. Pingin ke Indonesia. Ya, pingin gitu. Karena ngelihat performa Indonesia sekarang ya sudah naik, levelnya kita sudah naik, beberapa pemain keturunan sudah ada di Indonesia, dan dia ngelihat ada peluang dia bisa pentas di Piala Dunia ya. Kalau dia nungguin di Itali sampai kapanpun ada sekarang kiper Perin itu bagus. Iya. Perin itu Juve loh. Iya, terus cadangannya Donnarumma di timnas kan. Timnas ya. Kiper utamanya Juve siapa ya? Lupa saya. Itu kan sekarang cadangannya Perin. Bukan si Perin, lagi satu yang baru dibeli dari Monza. Oh, cadangannya si Juve. Bukan Perin itu cadangannya Juve. Cadangan Juve kan. Iya, Perin itu. Terus sekarang jadi cadangannya. Artinya penjaga gawang cadangan di Juve itu dipakai di bukan Juve itu punya kiper utama. Siapa? Lupa sih namanya. Pokoknya brewok gitu. Oke, terus sebagai cadangannya di tim Italia. Cadangannya Donnarumma. Kiper utamanya Juve. Iya. Berarti Perin ini siapa? Perin ini cadangan yang kiper nomor 1 di Juve. Oh. Perin ini masuk juga ke Italia.
masuk dulu dia sering jadi penggantinya Buffon. Oh, ya. Sama itu dia ada kiper Italia yang kemarin Liga Inggris di Tottenham. Liga Inggris. Tottenham kiper utamanya Menggantikan si gini berarti ya. Hugo Lloris dulu. Hugo Lloris, ya. Itu kan kiper Italia. Itu kan berarti masa nungguin itu si Emil Odioro kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya dia ada kesempatan di Indonesia, ya wes ke Indonesia. Iya. Karena peluangnya main di Indonesia lebih besar daripada harus di Italia. Di Italia kiper. Makanya bapaknya mulai merendah. Iya. Coba dulu bacotnya nggak. Ada pernyataan baru nggak lagi dari bapaknya? Belum ada. Karena kalau dia buat pernyataan baru lagi pasti diserang. Dulu ngomongnya gimana Saya sekarang? nggak pernah lihat beberapa hari yang lalu ada bendera. Ini saya lihat di Instagram atau nggak salah di story. Pokoknya tentang Bank Indonesia ada bendera Italia dengan emot Jam jam pasir. pasir. Ada menyala. Nah itu nggak tahu saya itu. Ya mungkin itu Emil. Nah, Kan dia dari Italia itu kan. Siapa lagi? bisa namanya? jadi. Siapa tahu ada nggak Kan nggak mungkin jadi Ises. keturunan ada nggak keturunan Dari Italia? Nggak ada. Cuman Emil aja sisanya ya satu. tinggal Emil itu. Cuman ya Ya gitu. kita tunggu aja. Ah. Yang jelas kalau ini saya yang nggak setuju, saya setuju datang Emil. Yang nggak saya setuju adalah dia nomor 1 nggak. Oh, dia tetap Martin Paes. Martin Paes. Harusnya sih gitu kualitasnya. Walaupun Martin Paes main di MLS, cuman kan musuh-musuh yang dihadapin dia kelas Messi ya, walaupun Messi-nya udah tua ya. Cuman kan ya terbukti juga di Martin Paes kan beberapa kali main untuk Indonesia. Ya. Save-nya juga luar biasa. Dan dia kan? menjadi penjaga gawang terbaik di MLS. Ya benar. Kalau saya sih yakin si Emil itu dinaturalisasi sama Pak Eri ya. Cuman yang saya tunggu itu udah pernyataan dari bapaknya, pernyataan kembali maksudnya. Dan kembali. Apakah Tapi sampai sekarang pun nggak ada permintaan maaf Nggak ada. dari orang tuanya dah. Ya itu Mungkin egonya. Iya. Itulah yang saya akan tunggu itu. Itulah bikin kecewa. Tapi benar netizen kebanyakan kayak ya memang kecewa. Saya ditanya kecewa. ya kalau kecewa ya jelas kecewa, tapi balik lagi lihat kita butuh gitu loh. Sekarang pun ya si Emil itu kelihatan banget kan setelah dia menolak dari bapaknya menolak kan. Emil juga mungkin nurut sama bapaknya kan. Ya. Tapi timnas sekarang lagi naik. Lagi naik. Nah, dia kayak nelen ludah sendiri jadi. Ya, baru mendekati Pak Eri dikit kan gitu kan sekarang. Ya, Kelihatannya sih seperti itu. Disitulah netizen ngebacot juga. Ngebacotin ini bapaknya. ya bapaknya. Ya kan yang ngebacotin bapaknya, Emilnya nggak dibacot. Karena Emil yang diam-diam aja. Emil sih diam-diam aja sih, nggak ada mengeluarkan pernyataan seperti apa dia. Ini kalau ngomong-ngomong kiper, siapa Margono ya? Ya, Margono. Kenapa ya Pak Erick Thohir nggak masukin dia ke AFF ya? Seharusnya masukin dulu. Ya, enggak, Pak Erik kan enggak berwenang. Buka STY maksudnya. Oh, Sintayong. Ya, kembali lagi. Dia nggak percaya masih belum. Ya masih Tapi belum. di Panathinaikos udah nggak diperpanjang lagi. Udah nggak ada klub. Dia nggak punya klub. Apalagi begitu kan. Ya. Mungkin itu di yang Panathinaikos iya nggak diperpanjang lagi. Apalagi dari begitu kan. Juni bulan ini deh. Ya udah 2024 berarti dia tanpa klub. selesai sudah. Ya, Mau nggak mau dia kalau agennya nggak kuat, ya udah ke Ligue 1 aja. Ligue 1 aja berarti kan. Duit banyak. Duit banyak. Duitnya banyak. Tapi secara postur bagus banget lah itu. Ya tinggi dia. Umur masih muda. Umurnya masih 20. muda. Iya. Dan dia menyerahkan diri ke Indonesia kan. Iya. Bukan dicari sama Pak Erik kan. Iya. Dan pada saat penyerahan diri dia Pak Erik ya sudahlah. Ya, umurnya berapa sih? 20. Mestinya kan sama coach Indra kan. Harusnya. Kan, tapi nggak dipakai. Kalau Sintayong itu benar-benar harus memilih dia tuh. Harus benar-benar selektif. Ya, tapi kalau dibilang selektif untuk memilih ya, U22 ini
dia aja kebingungan sampai dia ngelatih passing gitu kan. Ya Iya. tetap dia selektif, cuman apa adanya, selektif apa adanya, ya kan? Ya sudah Dia lah. ngambil yang terbaik dari yang terburuk. Iya. Ya, terpaksa ini. Ya sambil cari-cari peluang lah. Di AFF itu kan piala ciki lah. Kerupuk. Ya, kerupuk. Atau kalau mau si Emil ini dicoba di AFF. ini mau sini nih, ini mau Susah. dinaturalisasi. Susah, Emil Klubnya dilepas ya. klubnya susah. Iya. Komo nggak bisa, pasti nggak mau ya. Karena AFF bukan agendanya FIFA sih ya. Iya. Walaupun kalau yang juara dapat poin dari FIFA. Dapat poin Ringnya 18 poin. 18 ya. Iya. ring Itu FIFA-nya lumayan itu berpengaruh. kalau Indonesia Iya sekelas. juara dia naik ke di atas 120 ya. Iya, sekelas dapat waktu kemarin lawan Sekarang Arab. berapa? Sekarang berapa? 125. 125 ya. 125. Makanya prediksinya kalau Indonesia Kemarin juara 130 jadi 125. 125 benar. Kalau Makanya menang kalau ini juara, cuman sayang kan AFF yang hanya yang juara yang dapat poin, yang dapat poin. Runner up enggak ya? runner Nah. up-nya enggak. Karena begitu itu juara, kita posisinya ada di 120-an. 120-an. Enggak, Di atas 102. di bawah 120. Iya. 118 kali. 118. Ya. 111-an ya. Ya. Di 111. Kan semakin dikit lagi nyampe 100. Oh, Iya sih. Nyari Liga Inggrisnya kan. juga ya. Mudah-mudahan karena Mudah-mudahan. semakin bagus peringkatnya kita, pemain-pemain Jadi, kita juga. Jadi Pilih. kayak pencari bakat tuh ya, coach talent tuh ya. Dia akan nyari itu pasti dulu dari ring FIFA. Iya. Misal dia ke negara Agen-agen Iya, itu pasti kemana lihat dulu? ring Ke FIFA-nya. Asia. Baru lihat Asia mana dulu yang dia Iya, cari. Misalnya Asia Tenggara. Negaranya mana? Dan negaranya yang paling tinggi ringnya yang mana? Baru itu dia yang cari. Asia Tenggara kayaknya belum ada ya. Thailand urutan berapa ring FIFA-nya? Thailand 98. Oh, 98 masuk ada, berarti. masuk. Masuk dia. Ya cuman Cuman susah bersaing juga. bisa bersaing juga. Ya paling nyari itulah tim-tim Asia apa namanya kalau Jepang sama Korea Asia. Pasti kalau ke Asia, Asia Tengah ya? pasti Oh, iya Asia iya, iya. Timur dulu dicari. Ring FIFA yang tinggi kan Jepang. Pasti di Jepang, situ dulu dicari. Jepang Korea. sama Korea Asia Timur. Iya. Kalau Arab, Arab tuh Asia Barat, oh. Berarti ya udah kebanyakan memang ke Asia Timur kan. Asia Timur. Jepang, ada Korea di situ ya kan. Ada Cina. Ada Cina, tapi Cina juga enggak bisa bersaing juga sekarang. Tapi ada backnya Cina dari Bramuncan tuh yang tinggi gede. Itu regular main ya? Regular. Regular ya? Oh, itu Korea. Cina itu nak. Korea itu. Sama Son itu. Backnya Korea itu yang gede tinggi itu. Ya. Itu Korea. Ya jadi gitulah. Mau enggak mau kalau Indonesia mau berkiprah pemainnya di Eropa, dia harus memperbaiki ringnya dulu kan Ringnya Indonesia. dulu. Kan Iya. itu target memang Ya, Erick memang Thohir. target yang mengikuti Dan dalam targetnya Sintayong. Iya. 100 besar 100 besar. Besar. ring FIFA ya kan, supaya gampang nyalurin pemain, Iya. ya kan. Gampang nyalurin pemain, gampang melobi Scott talent. Iya. Ya, agen-agen juga Iya, ngelihat kan. agen agen ngeliat. pasti ngeliat. Minimal agen ngelihat, agen nawarin ke klub-klub Eropa, Iya. ya kan. Makanya peluangnya untuk naikin peringkat salah satunya juara AFF ya, walaupun nggak wajib juara ya. Ya kalau bisa juara lah. Kalau Dengan bisa tim juara juara. ya oke. Yang lebih bagus. Cuma kalau nggak ya sudah nggak apa-apa lah. Hmm. Sisanya Walaupun peluangnya tipis, peluangnya tipis menurut karena kita saya, ya karena- kan, menurut saya. Karena kita pakai U20, dua-dua U22 ya, U22. sorry, U22. tuh. Jadi peluangnya Iya. praktis ya tinggal di round 3 Piala Dunia itu. Kalau kita bisa menyelesaikan, apalagi kita di round 3 ini langsung masuk lolos ke Piala Dunia, peringkat pasti naik. Wah pasti Naik. naik. Karena Pasti kita naik drastis tuh kan, seandainya menang lawan Australia lumayan itu Lumayan, dapat ya. poinnya. ya kan. Iya. Lawan Australia, saya dapat poin Australia. misalnya menang. Hmm. Lawan Bahrain, menang lagi. Lawan Cina, Cina. menang lagi. Lawan Jepang, ya Susulah. ya udah lah. Anggap kalah lah. Jadi tiga itu kan Australia, Bahrain, Cina, naik udah itu. Naik. Lolos naik. Piala Dunia udah naik dah itu. Naik, Pasti pasti naik. Mudah, Scott talent mudah. Iya, Karena kita udah. Gini, walaupun pemain-pemain Indonesia kita ya main di Eropa di divisi 2, divisi 3 itu enggak masalah. nggak masalah harusnya. Yang penting dia reguler mainnya. Reguler main di Eropa. Daripada harus maksa ke liga utama. Iya, Jadi dari-
pemain Camat cadangan gitu ya. mati, aduh. Di Asia semua ini udah kalau ngelihat Indonesia udah ngeri. Iya. Ya kalau di Asia ya, apalagi Asia Tenggara, Asia udah Tenggara, ya, Asia Tenggara udah nggak ada lawannya sih harusnya. takut Udah semua. ngeri itu karena beberapa pemainnya, bukan beberapa lagi ya, udah Banyak pemain. banyak pemain yang berkiprah di Eropa. Eropa. Kan? Apalagi kalau peringkatnya sudah diperbaiki sampai 100 besar. Masih banyak nih yang Ya, keluar nih. nambah. Iya. Yang artinya yang keluar yang mau gaji-gaji kecil, tapi pengalaman dan apa namanya? Susah banyak skillnya bertambah kan. Skill mental. untuk dirinya sendiri sih itu sebenarnya. Apalagi yang muda-muda ya. Nih Tapi contoh. gitu konsekuensinya mungkin penghasilannya agak lebih sedikit gitu Iya. aja. Nggak masalah. Nanti Harusnya sih nggak masalah ya. ya. Kalau dia mau, dia cuma kan pilihannya tinggal dua, mau cari uang Apa karir dan kenyamanan ya tinggal di Indonesia, iya. atau karir ke klub-klub Ya. Eropa. Tapi kan silakan keluar. tidak memungkiri kalau dia bagus skillnya atau ini permainannya bagus kan bisa diambil top Ya. klub top dan gajinya bahkan Pasti lebih besar, naik, jauh di lebih besar. Indonesia, ya kan gitu kan. Kalau mainnya Kalau dia bagus terus, bagus potensi ada, bagus terus belum jadi wow banget. Iya. Ya itu makanya semakin bagus timnas kita, peluang pemain-pemain kita ke Eropa jadi lebih terbuka, lebih banyak, lebih terbuka. Iya, agen-agen juga semua masuk ke Indonesia melihat pemain-pemain kita kan. Dan bagusnya lagi bisa jadi dengan kualitas Indonesia yang semakin meningkat, apalagi kita bisa lolos Piala Dunia, otomatis pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia bisa jadi mau gabung semakin banyak. Semakin banyak tambah saingan semakin semakin bagus. Seharusnya jadi motivasi kalau sekarang. Iya. Jangan lagi ada wah nanti habis dong pemain. Itu kan artinya nyerah. Habis dong pemain-pemain kita diambil dari Indonesia. Itu kan artinya nyerah. Harusnya itu motivasi lah. Ya mudah-mudahan dari bagus timnas Indonesia melalui coach kepalanya itu Sintayong bisa 100 besar. Terus pembinaan di liga yang dari kelompok umur ya minimal passingnya benar gitu kan, karena kan di pengalaman sekarang AFF ini penunjukan pemain-pemain yang levelnya Liga 1 itu kan masih diajari passing kan? Balik lagi ke nol. Balik lagi ke dasar gitu. Mestinya dia udah main tinggal taktikalnya misi. Iya. Ini kembali lagi ke basic untuk mengajari dia passing gitu. Bayangkan seorang Sintayong yang mestinya harusnya kan tinggal mestinya pelatih di SSB sebenarnya yang ngajarin gitu kan. Ini sekelas Sintayong yang ngajarin begini passing. Ya sudahlah, kita terima apa adanya. Yang pasti pembinaannya harus bagus. Pembinaan PSSI akar rumputnya harus dikuatkan dulu. Pemain liga sekarang ya sudah artinya ya biarlah jalan, biarkan dadah jalan dengan klubnya. Nanti bibit-bibit ini yang akan menggantikan itu kan. Gantikan itu dan akan menjadi di the next timnas. Ya. Oke, menarik sekali di perbincangan hari ini. Terutama membahas Emil Audero karena saya mempunyai dua narasumber yang ada yang suka dan ada yang tidak. Itu gara-gara bapaknya. Siapa namanya bapaknya itu? Edi Mulyadi ya. Edi Mulyadi ya. Dengan pernyataannya yang sangat kontroversial. Mimpi kali seperti konten saya kemarin. Balik aja tuh. Kali mimpi ya. Karena setelah Indonesia bagus dia baru. Iya. Biasalah tuh manusia. Kurang nasionalismenya saja. Bapaknya. Kita nggak bisa menyalahin Emil karena Emil nggak ada Emil dia diam-diam aja dia. Cari aman dia. Diam-diam mau air. Tapi ya kena aja gara-gara bapaknya. Iya. Pastilah. Oke, sekian dulu podcast dari Markas. Saya Tangkas. Ciao.